Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel gue, di channel Cerapsa, cerita apa saja yang kalian suka. Oke, jadi hari ini gue mau sedikit sharing ke kalian cerita pengalaman pribadi gue yang terkena fibroadenoma mamae atau bisa disebut sejenis tumor jinak payudara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gue saranin untuk langganan di channel gue dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu fibroadenoma, di sini gue akan sedikit menjelaskan apa itu fibroadenoma. Jadi, fibroadenoma merupakan salah satu jenis tumor payudara jinak yang paling sering dialami oleh wanita muda usia 15-35 tahun. Tapi tak jarang pula kasus ini dapat dijumpai pada pria pada umumnya ya guys. Fibroadenoma terjadi ketika sel-sel di kelenjar dan jaringan ikat di payudara tumbuh secara berlebihan. Penyebabnya diduga adalah pengaruh hormon di dalam tubuh wanita ataupun pria. Benjolan akibat fibroadenoma umumnya dapat hilang dengan sendirinya, tapi terkadang ada juga yang menetap dan membesar. Nah, dari pengertian tersebut akan gue ulas dari pengalaman pribadi gue yang terkena fibroadenoma. Jadi gue tuh nyesel banget karena gue itu baru menyadari setelah 3 bulan gue terkena fibroadenoma ini. Jadi itu gue terkena pada bulan Juni dan gue nyadar kalau gue terkena itu pada bulan September 2019. Jadi buat kalian, khusus untuk laki-laki yang hanya berpikir bahwa tumor atau kanker payudara hanya diperuntukkan oleh wanita, itu salah besar. Karena ada beberapa kasus, sebagiannya terjadi pada pria ya guys. Dan gue pada saat itu, gue belum tahu kalau gue itu terkena fibroadenoma atau tumor payudara jinak ini di bulan September. Jadi awal mulanya pada bulan Juni, gue pulang sekolah karena mapel terakhir adalah olahraga karena gue capek, dan akhirnya gue setelah pulang gue memutuskan untuk mandi. Dan seperti kalian ketahui sendiri kalau mandi adalah menggunakan sabun dan gue usap di seluruh tubuh ya guys. Jadi pada saat gue usap di dada, tepatnya di puting sebelah kanan, gue ngerasa kayak ada benjolan kecil. Tapi gue belum berpikir kalau itu adalah jenis tumor. Jadi selama itu gue belum menyadari. Sampai 1 minggu kemudian gue ngerasa kalau ini semakin besar. Mungkin di situ gue agak curiga, tapi gue belum tahu betul ya guys. Jadi gue masih biarkan di 1 minggu itu. Hingga akhirnya di 2 bulan berikutnya gue berdiri di depan cermin, kalau dada di sebelah kanan gue atau puting gue dengan dada di sebelah kiri gue dan puting sebelah kiri gue itu ukurannya jauh berbeda. Jadi di sebelah kanan dada gue yang terkena tumor itu agak membesar dan putingnya agak masuk ke dalam. Dan saat itu gue langsung raba dengan menggunakan 2 jari ya guys. Memang ada benjolan yang besar tapi belum cukup besar. Di situ gue langsung meraba dengan ditekan ke dalam, dan gue ngerasa kalau benjolan itu kalau ditekan akan terasa nyeri dan sakit. Di situ gue udah mulai panik dan gue belum sempet buka Google. Lalu di 1 minggu kemudian gue tuh ngerasa kalau puting gue disentuh itu terasa nyeri dan sakit. Di situ gue udah mulai panik dan gue langsung searching di Google, dan yang keluar adalah tumor dan kanker. Di
situ gue mulai panik. Tapi buat kalian yang sedang mendengar video ini dan kalian yang merasakan adanya fibroadenoma di dalam tubuh kalian, di dada kalian gak usah panik, karena ini menambah kepanikan kalian dan tidak akan menjadi solusi kalian. Dan disitu gue mulai panik dan gue berharap kalau ini adalah tumor jinak. Oke, setelah itu gue langsung memutuskan cek ke rumah sakit. Di hari itu juga gue langsung cek ke rumah sakit, dan ternyata kata dokter setelah diraba dan dianalisis, ternyata itu adalah jenis tumor jinak atau fibroadenoma. Niatnya gue datang ke rumah sakit itu hanya untuk kontrol, cek, dan untuk memastikan. Dan tidak disangka pada hari itu juga gue melakukan tindakan operasi dadakan. Nanti di sini akan gue kasih gambar pada saat gue mau masuk ke ruang operasi dan saat gue sudah sadar dari operasi. Nah, jadi sebelum melakukan operasi itu gue cek dulu di laboratorium dan di sinar radioaktif. Jadi pada saat gue masuk ke ruang laboratorium itu hanya untuk mengambil sampel darah, karena gue itu panik pada saat itu. Jadi untuk mengambil sampel darah gue itu disuntik sekitar 3-4 suntikan, karena nadinya tidak ditemukan dari faktor panik. Jadi buat kalian itu kalau lagi diambil sampel darah jangan panik, karena itu nadinya tidak bisa ditemukan dan sulit untuk diambil sampel darah ya guys. Di situ gue udah disuntik 3 kali sampai 4 sekitar itu. Dan setelah sampel darah sudah didapat, gue lanjut di scan atau di radioaktif dengan cara di scan biasa ya guys. Di situ biasa aja, cuma di scan. Setelah itu gue langsung ke dokter bedah lagi untuk melanjutkan tindakan operasi. Jadi buat kalian tadi sebelumnya mau mengecek kalau kalian terkena fibroadenoma mammae atau tidak, atau sejenis kanker, kalian bisa lanjut atau cek di dokter bedah ya guys. Dan setelah gue ke dokter bedah untuk mengambil tindakan operasi, di situ gue masuk ke ruang inap. Di ruang inap sebelum melakukan tindakan operasi gue berpuasa selama 7 jam kurang lebih, karena gue ke rumah sakit jam 2 sore dan langsung disarankan untuk mengambil tindakan operasi dan mengangkat benjolan atau sel-sel di dalam dada sebelah kanan gue, supaya sel tumor ini tidak menyebar dan tidak menjadi ganas. Jadi buat kalian yang saat ini sedang merasakan, tolong kalian langsung cek ke dokter bedah agar sel tumor yang jinak tidak berubah ke sel tumor yang ganas, karena itu akan berbahaya dan menyebabkan kanker payudara. Jadi buat kalian yang khususnya pria, jangan sepelekan hal ini karena ini bisa fatal. Oke, setelah itu, setelah gue berpuasa selama 7 jam, dokter yang tadi sore menyarankan dioperasi sekitar jam 10 atau jam 11 malam, ternyata memutuskan untuk dioperasi secepat mungkin, yaitu jam 7 malam. Dan gue panik karena gue belum ngerasain gimana rasanya dioperasi. Dan itu merupakan pengalaman pertama gue operasi bedah. Oke, setelah itu gue dibawa ke ruang operasi dan gue panik deg-degan. So buat kalian
saat ini atau yang sedang mengalami. Gak usah deg-degan, gak usah khawatir ya guys. Dan di situ sampai di depan pintu ruang operasi, ternyata ada pasien lainnya yang lagi antri untuk melakukan operasi ya guys. Jadi di situ gue sempat dihentikan karena ada urutan operasi. Dan di situ gue khawatir, deg-degan, cemas, pokoknya perasaan campur aduk. Dan sisa 2 pasien terakhir. Dan saat itu posisi di sebelah kanan gue ada pasien yang tertusuk paku karena pakunya itu berkarat dan terinfeksi dan harus dioperasi. Jadi itu pengalaman juga buat kalian, jangan sampai terkena atau tertusuk paku yang berkarat dan segera langsung dibersihkan dengan alkohol dan sejenisnya ya guys. Oke, setelah gue masuk ke ruang operasi, ruangannya itu dingin banget, bener-bener dingin. Apalagi saat itu baju gue dibuka, sampai-sampai gue bilang ke dokter, "Dok, ini ruangannya dingin banget." Susternya, "Nggak apa-apa dek, ini emang untuk mengatur suhu tubuh saat dioperasi nanti." Dan pada saat gue buka baju, itu terasa dingin dan dokter melihat dada kanan gue yang terkena fibroadenoma mama ini atau tumor ini. Saat itu kaki gemetar, tangan gue juga. Dan waktu saat gue mau dioperasi, gue itu disuntik. Kalau nggak salah disuntiknya itu di selang infus atau di tangan saat disuntik. Sebelumnya gue ini pakai suntik bius total. Jadi gue bener-bener setelah gue dibius total, gue sempet sadar sedikit, dan lama-lama mata gue terasa berat, dan gue ngelihat lampu operasi di atas gue mulai pudar, mulai remang-remang, dan disitu gue udah gak sadar sama sekali. Sumpah ini bener-bener gak sadar saat dioperasi pun. Dan setelah gue selesai dioperasi, gue sempet dibangunin sama dokter sama susternya, mas udah selesai operasi, pindah ke tempat tidur ya guys, tempat tidur yang didorong untuk ke ruangan biasa. Di situ gue masih terkena biusnya, masih terkena bius, dan mata pun masih agak ngantuk, remang-remang. Dan pada saat gue pindah ke tempat tidur pun gue nggak sadar kalau gue itu telah dioperasi. Dan rasanya juga masih biasa. Jadi saat itu gue langsung dibawa ke ruang inap biasa. Dan gak lama kemudian, sekitar jam 10 gue sadar, tapi di situ masih terpengaruh biusnya. Jadi gue itu operasi jam 7 dan sadar jam 10. Jadi setelah gue sadar, gue ngerasa kalau dada gue yang terkena tumor ini yang sudah dioperasi terasa berat, dan gue juga masih terkena biusnya. Jadi gue belum tahu betul ya guys. Jadi pagi harinya jam 4 gue bangun, itu gue kerasa banget sakit terasa, dan itu berat, sakit, nyeri. Kalau kalian gerak ke kanan atau baring kanan, itu terasa banget sakitnya. Jadi setelah operasi baru ngerasain sakitnya. Buat berdiri pun gue gak bisa karena emang masih berat. Apalagi kalau terkena sentuhan, gesekan, atau kena sesuatu, itu langsung terasa sakit ya guys. Jadi setelah itu kalau kalian habis dioperasi, kalian gak usah banyak gerak karena emang itu masih ada rasa sakitnya guys. Oke, jadi pagi hari dan sorenya gue langsung pulang. Jadi gue itu nginap cuman 1 malam. Sorenya
jam 3 gue balik ke rumah. Dan pada saat gue naik ke ambulans, saat itu jalannya rusak ya guys, masih kerikil, dan itu kerasa banget sakit kalau lewat jalan kerikil, sakit. Dan gue tahan di situ, memang harus kuat ya guys. Jadi sampai di rumah, ganti perbannya itu ban 3 hari satu kali. Dan pada saat ganti perban pun terasa sakit, jadi nempel gitu ya guys. Oke, jadi setiap ganti perban emang terasa sakit, tapi nggak sakit banget, cuman kayak kerasa nyeri aja sih sebenarnya. Dan setelah perbannya dicopot, nanti di sini akan gue tunjukin fotonya ya guys. Jahitan masih ada terlihat jelas, terus agak, jadi putingnya atau dadanya agak masuk ke dalam, jadi kayak lobangan gitu, terus berwarna hitam atau ada keabu-abuan karena bekas dioperasi gitu. Jadi warnanya hitam, keabu-abuan. Kalau disentuh itu masih sakit banget. Dan setelah beberapa bulan, jadi gue dioperasi September, Oktober, November, Desember. Sekarang bulan Juni 2020, bekasnya pun masih ada guys, masih sama. Jadi rasanya juga masih sama, belum pulih seutuhnya. Dan kata dokter itu memang perlu waktu yang lebih lama untuk mengembalikan posisi seperti semula. So, buat kalian yang terkena atau sedang mengalami bimbang antara terkena tumor jinak, ganas, dan kanker, kalian langsung saja cek di dokter bedah ya guys, rumah sakit. Kalian gak usah lama-lama, kalaupun kalian merasanya lebih awal, lebih bagus kalian cek daripada lama-lama. Tumornya akan semakin membesar, benjolannya akan membesar, dan itu akan berpengaruh ke lebih kompleks, lebih bahaya. Jadi jangan berpikir bahwa fibroadenoma atau tumor atau kanker payudara hanya dialami oleh wanita saja. Kenyataannya tidak dialami oleh wanita, tetapi pada pria juga banyak yang mengalami. Jadi buat kalian, khususnya pria, mengalami gejala fibroadenoma atau tumor atau sejenisnya itu, langsung kalian cek ke dokter bedah untuk menindaklanjuti. Oke, jadi ciri-cirinya berdasarkan gue pribadi yang gue alami. Pertama, pada awal tahap memang benjolannya itu tidak terlalu besar dan masih kecil, dan jika disentuh tidak merasakan apa-apa atau hanya sekedar nyeri sedikit, itu pun tidak terlalu sakit. Pada seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau sebulan kemudian, atau 2 bulan pun kemudian, sel dari tumor atau benjolan ini akan semakin membesar, dan dipegang atau diraba rasanya sakit, nyeri. Dan jika dibandingkan dengan yang satu, itu lebih besar dan putingnya masuk ke dalam. Jenis gue ini benjolannya menetap ya guys, benjolannya menetap di belakang puting, persis di belakang puting. Jadi yang dioperasi itu bukan di putingnya, tapi di bawah putingnya, lalu diangkat gitu, dibelek, kayak dibelek, terus diangkat, terus diambil sel tumor atau sel kanker diambil, lalu dijahit. Jadi bukan di putingnya, tapi di bawah kulit puting. Dan ada beberapa faktor atau perbedaan lainnya, ada yang menetap, ada juga yang berjalan dan tidak menetap. Nah, setelah itu kalau dipegang itu atau tergores atau kesenggol atau tersentuh, terasa nyeri sakit gitu. So, buat kalian tolong jaga dari jenis ini. Tapi sebelum itu gue memprediksi dari pengalaman gue, karena gue terangkan makanan instan dan itu bisa memicu sel tumor
kanker ataupun lainnya. Jadi hati-hati dengan makanan instan ya guys. Tolong kondisikan dengan kesehatan tubuh kalian ya guys. Jaga daya tubuh dengan makanan yang bergizi, banyak minum air putih agar metabolisme tetap lancar dan sehat. So, jadi kalian gak usah takut, gak usah panik, jangan takut. Jangan berpikir bahwa operasi itu sakit, tidak sama sekali. Minta ke dokter yang mengoperasi, minta kalau kalian minta dibius total. Insya Allah itu gak kerasa sama sekali, tapi setelah kerasanya setelah dioperasi. Jadi ini adalah pengalaman operasi pertama gue, dan gue ngerasa itu ya cukup biasa sih guys, kayak gak kerasa apapun. So buat kalian gak usah takut, langsung cek ke dokter kalau memang terkena gejala tersebut. Kalian bisa searching di Google untuk memperjelas lagi. Oke guys, jadi sekian dari cerita pengalaman operasi tumor jinak gue, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya, dan bisa kalian tanyakan di kolom komentar tentang gejala ini dan gue akan bahas. Jadi tetap langsung ke dokter jika terkena gejala-gejala yang memang mengganggu di dalam tubuh. Gue saranin buat kalian laki-laki, jangan merasa kalau kanker tumor payudara itu hanya terjadi di wanita saja. Ternyata memang cukup peluang besar terjadi di laki-laki. Oke guys, see you next time.